Senang sekali Anda masih bersama kami dalam Kopi Manis. Pemirsa, sejumlah warga di Kecamatan Lowaru, Kota Malang wadul ke anggota Dewan. Mereka mengeluhkan terkait kasus pengingkaran perjanjian antara pengembang perumahan dengan warga. Perwakilan warga RW 8 dan 9 Perumahan Joyo Grand, Kecamatan Lowaru, Kota Malang melakukan audiensi dengan Komisi C DPRD Kota Malang di ruang Komisi C Gedung DPRD Kota Malang Kamis siang. Audiensi dilakukan warga Perumahan Joyo Grand dikarenakan pihak PT Tomoland selaku pengembang perumahan Geraha Agung telah mengingkari perjanjian dengan warga. Perwakilan warga mengaku pembangunan perumahan Geraha Agung tahap pertama telah memberikan kompensasi dalam bentuk infrastruktur di lingkungan Joyo Grand untuk dimanfaatkan bersama, seperti gapura perumahan, pengaspalan, revitalisasi taman, dan pelengsengan. Namun setelah adanya penambahan klaster atau tahap kedua, pihak PT Tomoland mengingkari kesepakatan yang telah disepakati bersama. Warga meminta kompensasi yang kedua ini dalam bentuk penerangan jalan umum atau PJU serta penataan area UMKM. Ingin mengadukan permasalahan yang terjadi di Joyo Grand dengan PT Tomoland selaku pengembang, yang mana ada beban prestasi atau pengingkaran yang sudah dilakukan oleh PT Tomoland pada warga Joyo Grand. Seperti apa itu Pak pengingkarannya Pak? Jadi ada beberapa dengan pembangunannya perumahan Geraha Agung memberikan beberapa kompensasi dalam bentuk infrastruktur di lingkungan yang mana itu dimanfaatkan bersama. Tapi dengan bertambahnya klaster atau tahap kedua, mereka mengingkari apa yang harusnya diberikan untuk tahap kedua itu. Berupa apa itu Pak? Fasum. Jadi berupa fasum, pembangunan fasum, jadi pembangunan infrastruktur. Karena memang selama ini yang dikerjakan kan pembangunan infrastruktur untuk wilayah RW 8, RW 9, dan itu pun juga digunakan oleh kepentingan Tomoland untuk akses ke perumahan Geraha Agung. Dewan telah menerima aspirasi dan keluhan warga Joyo Grand. Semua keluhan akan ditampung dan akan disonding dengan pihak PT Tomoland. Ya, hari ini kami menerima audiensi dari warga RW 9 dan 8 Joyo Grand Mojosari atas pembangunan perumahan di sana yang menggunakan akses yang melewati perumahan Joyo Grand di RW 8 dan RW 9. Artinya ada poin prestasi yang disampaikan oleh warga yang terkait apa yang sudah disampaikan, karena akses yang digunakan adalah akses warga, dan di Perumahan Joyo Grand PSU-nya memang belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Malang. Jadi selama ini dirawat, dipelihara oleh warga secara swadaya, warga RW 8 RW 9. Nah, ketika ada pembangunan yang itu kemudian melewati, kemudian ada komunikasi dan komitmen tidak sesuai dan dijalankan, padahal komitmen yang diminta adalah komitmen yang itu kaitannya dengan pembangunan atau kepentingan dari semua pihak, termasuk warga yang ada nanti perumahannya sedang dibangun. Artinya kami coba ada dua hal, pertama masalah PSU, yang itu juga nanti kita akan komunikasikan juga bagaimana PSU yang ada di Joyo Grand itu, karena ini perumahan lama, bisa diserahkan kepada Pemerintah Kota Malang sehingga bisa mendapatkan alokasi APBD untuk pembangunan.
kedua yang jelas apa yang tadi disampaikan keluhan warga terdampak, warga RW 8 dan 9 terkait komitmen yang sudah dibicarakan itu bisa direalisasikan. Maka ini pemicu ini sangat luar biasa untuk kita kaji lagi bagaimana sih pemerintah ini mengeluarkan perizinan. Sehingga tadi yang disampaikan tidak hanya wilayah RW 89 tetapi AMDAL terkait dengan keberadaan sungai yang mulai mengecil dan lain-lain itu perlu menjadi perhatian. Sehingga ada tambahan baru materi yang akan kita sampaikan kepada pemerintah ke depan supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi. Kita memang butuh kajian lapangan nanti Selasa. Setelah itu semua pihak kita kumpulkan. Kami tidak ingin merugikan pengusaha, tetapi juga apalagi merugikan masyarakat. Semuanya harus dirangkul menjadi satu. Pembangunan Kota Malang untuk masyarakat, pengembang itu juga bagian dari masyarakat. Untuk selanjutnya, Dewan bakal segera melakukan inspeksi mendadak ke wilayah Joyo Grand dan melihat kondisi secara langsung. Selain itu, Dewan juga bakal memanggil pihak terkait untuk meminta keterangan dan klarifikasi agar keputusan yang diambil DPRD dapat diterima oleh semua pihak. Ali Makrus melaporkan.